yang terhormat Bapak Hasim Joyo Hadikusumo. Beri tepuk tangan yang meriah. Penari-penari tadi boleh maju ke depan. Iya. Oke, musik boleh putar. Kita sambut dengan tarian penuh sukacita dengan tarian Jepang. Beberapa orang tadi maju ke depan. Sekali mengucapkan selamat datang kepada Bapak Hasim Joyo Hadikusumo, seluruh kemenangan Prabowo Gibran di Jalan Prapancaraya dalam rangka menghadiri acara halal dan orang Laskar Prabowo. Dan bersama kita sambut Bapak Hasim dengan tarian kemenangan dari Laskar Prabowo 08. Ayo mana tarian Gemoya. Lihat. Akan semangat semua. Kita menari bersama. Bapak Ibu yang ada di tempat boleh dipersilakan untuk Ayo kita ingat lagi bagaimana kebersamaan kita. Angkat Prabowo dan Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Ini adalah merupakan wujud apresiasi kemenangan tarian bersama. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu para tamu undangan, dapat kami persilakan untuk dapat menempati tempat duduk. Terima kasih. Dipersilakan duduk kepada Bapak Ibu tamu undangan. Laskar Prabowo 08. Kami telah mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat untuk Ibu Bianti Joyo Hadikusumo. Terima kasih Ibu atas waktunya. Dan selamat datang kepada Ibu Mariani Joyo Hadikusumo. Kami pula mengucapkan selamat datang kepada Dewan Pembina Laskar Prabowo 08 sekaligus Bendahara Utama Partai Gerindra yang terhormat Bapak Thomas Jiwandono atau yang mewakili. Iya. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada Komjen Pol M. Iriawan sebagai Dewan Pembina Partai Gerindra. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang Bapak. Kemudian kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Umum Gema Sadana yang terhormat Bapak A.S. Kobalen. Terima kasih atas kehadirannya. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada Dewan Penasehat Laskar Prabowo 08 Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Anwar Ende. Terima kasih. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ketua Umum Kesehatan Indonesia Raya yang terhormat Dr. Beni Octavianus. Terima kasih. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wihat Wijayanto sebagai Dewan Penasehat Laskar Prabowo 08 dan juga sebagai anggota Komisi 3 DPR RI Partai Gerindra. Kemudian kami mengucapkan selamat datang kepada Dr. Anwar Husin selaku Dewan Pembina Laskar Prabowo 08. Kami ucapkan selamat datang Bapak. Dan boleh berikan tepuk tangan dengan semangatnya. Terima kasih. Dan juga kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ketua Umum Fox Point Indonesia Bapak Yohanes Handoyo Budi Sejati. Yeay. Terima kasih Bapak. Ya. Dan tak lupa kita menyapa, boleh berikan tepuk tangan buat Ketua Umum Laskar Prabowo 08 Bapak Habosan Paulus Batubara. Terima kasih Bapak Habosan. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada para ketua dan pengurus DPD serta DPC Laskar Prabowo 08 yang sudah berkumpul dan bersama menyempatkan waktu untuk hadir di acara pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Laskar Prabowo 08
maju, maju, maju. Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan prosesi pemotongan tumpeng bersama. Tepuk tangan. Ini dalam rangka syukur dan halal bihalal Laskar Prabowo 08. Betul sekali, Bu Ivon. Boleh tepuk tangan lebih lagi. Kita doakan semua yang ada di sini sehat. Amin. Ya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan Laskar Prabowo 08 semakin maju, maju, dan maju. Apalagi tadi dari paparan sambutan dari Bapak Hasim luar biasa. Jadi Laskar Prabowo 08 yang mengawali program-program ya dari Presiden terpilih Bapak Prabowo dan Gibran. Potongan tumpeng pertama diberikan kepada Bapak Hasim Joyo Hadi Kusumo selaku Ketua Dewan Pembina DPP Laskar Prabowo 08. Ini Pak Hasim, Pak Dewan Pembina malah langsung berikan kepada Ketua Umum ya. Luar biasa. Langsung ya, langsung. Ini bentuk pelayanan. Bentuk betul sekali. Karena kita semua adalah keluarga Laskar Prabowo 08. Dan jadi khusus ya ini sekarang. didampingi oleh Ibu Bendahara Umum Laskar Prabowo 08, Ibu Devi Taurisa, bersama untuk memotong tumpeng yang kemudian akan diberikan kepada yang terhormat mohon maaf, kepada yang terhormat Bapak Hasim Joyo Hadi Kusumo, karena tadi sebelumnya Bapak Hasim sudah memberikan untuk Bapak Ketua Umum Laskar Prabowo. Baik, momen yang berbahagia ini mohon untuk dapat diabadikan bersama. Silahkan. Untuk sebentar lagi kami mohon untuk kesiapan waktu dari Bapak Ibu Ketua DPD dan DPC. Kami panggil untuk ada di samping sini agar bisa dapat bersiap. Yang pertama kami panggil Ketua DPD DKI Jakarta, Ibu Yuli Nasution. Kemudian Ibu Ketua DPC Bekasi, Ibu Murfati Lidianto, dan Ketua DPC Depok, Bapak Raymond Simamora. Riki perwakilan oleh kemudian perwakilan Laskar Prabowo 08 UFA, Bapak Servius Ponamor. Selanjutnya Ketua DPD Sulawesi Tenggara, Bapak Yusuf Taulo. Silakan Ibu. Silakan Pak, silakan. Selanjutnya yang mewakili DPD Sulawesi Selatan, Dr. Bapak David Umbas. Kemudian kami panggil Ketua DPD Jawa Timur, Bapak Steven Rantung. Ketua DPD Bali, Ibu Lucia Liau. Selanjutnya kami panggil Ketua DPC Jayapura, Bapak Stefanus Erabun. Selanjutnya Ketua DPD Papua Tengah, Bapak Thomas Santegau. Dan yang terakhir kami panggil Ketua DPD Jawa Tengah, Bapak Adi Firman, untuk dapat bersama menempati posisi yang ada di depan. Silakan untuk nama-nama yang kami panggil untuk dapat berada di depan agar dapat berfoto bersama dengan Bapak Hasim Joyo Hadi Kusumo, Bapak Dono, Ibu Ti Joyo Hadi Kusumo, dan Ibu Mariani Joyo Hadi Kusumo. Dokumentasi apakah semua bisa terlihat? Lebih merapat mungkin. Lebih merapat lagi Bapak Ibu, ya. atau menyerong badannya samping ya. Kami bersyukur bersama-sama karena perjuangan kita untuk memenangkan Bapak Prabowo dan Gibran sekali putaran berhasil. Terima kasih. Ini Pak Steven dari Surabaya, Jawa Timur 60%. Pak Yusuf dari Kendari, Sulawesi Tenggara juga 60% sesuai janji.
Jadi sekali lagi saya berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, ketua-ketua DPD. Mudah-mudahan acara kita dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh panitia, ya, terutama dukungan dari Bapak Ketua Umum kita Pak Haposan Batubara, Ibu Bendahara Umum kita Ibu Devi Tawarisa, dan semua teman-teman panitia yang sudah bekerja keras sehingga acara ini kita dapat lakukan dengan baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan di sana-sini dalam acara ini. Buku perjuangan Laskar Prabowo 08 ini kami undang kepada yang terhormat untuk menerimanya Bapak Hasim Joyo Hadikusumo untuk dapat bersama kami di depan, Pak, silakan. Kemudian yang terhormat Bapak Sudrajat Jiwandono, mohon izin Pak, kami persilahkan. Lalu kami panggil yang terhormat Ibu Bianti Joyo Hadikusumo untuk dapat berdiri di depan bersama kami pula. Kemudian yang terhormat Ibu Mariani Joyo Hadikusumo, silakan Ibu, kami silakan. Kemudian kami panggil yang terhormat Bapak Thomas, mohon maaf, Bapak Komjen Polisi Muhammad Iriawan, kami persilahkan. Kemudian kami panggil yang terhormat Bapak AS Kobalen untuk dapat berada di depan. Selanjutnya Bapak Dr. Anwar, mohon maaf, Bapak Yohanes Handoyo Budi Sejati, kami persilahkan. Dan penyerahan buku perjuangan Laskar Prabowo 08 ini, seperti yang sudah disebutkan oleh Ibu Yvonne, akan diserahkan oleh yang terhormat Ketua Umum Laskar Prabowo 08 Bapak Haposan Paulus Batubara didampingi oleh Ibu Vivian. Untuk Bapak Sudrajat Jiwandono, kemudian selanjutnya Ibu Bianti Joyo Hadikusumo, Bapak Hashim Joyo Hadikusumo, Ibu Mariani Joyo Hadikusumo, Bapak Komjen Polisi Muhammad Iriawan, Bapak Yohanes Handoyo Budi Sejati, dan Bapak AS Kobalen. Mohon waktunya Pak Haposan dan Bu Vivian untuk dapat berdiri di samping Bapak dan Ibu yang ada di depan untuk dapat berfoto bersama. Silakan untuk mengabadikan momen langka ini, momen bersejarah ini, di mana masing-masing Bapak dan Ibu sudah memegang buku perjalanan perjuangan Laskar Prabowo 08 yang dibuat dalam rangka memenangkan Prabowo Gibran di beberapa daerah. Boleh tepuk tangan yang meriah. Hidup Prabowo Gibran. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih kepada Tuhan karena atas perkenannya kita dapat berkumpul bersama di hari yang indah ini, di mana kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu kita merasa bahagia karena apa yang kita perjuangkan selama ini mewujudkan Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi tercapai. Selanjutnya saya berterima kasih atas kehadiran Pak Hasim yang selalu dengan semangat yang penuh, kunjungan-kunjungan selalu bersama kita, dapat juga kita merasa dapat menambah semangat. Juga Pak Sudrajat dan Bu Mariani, ya, ini Bu Bianti, semua terima kasih. Dan Pak Handoyo, Pak Iwan Bule, sahabat saya, Kobalen, tadi ada Pak Andi segala macam, juga Pak Dokter Beni tadi izin karena ada juga halal bihalal kesiran. Pertama-tama saya juga mau menjelaskan dulu ya, boleh ya minta waktu sedikit. Siapa-siapa foto yang di depan ini dulu biar nggak ada bertanya-tanya. Yang di sini Pak Andi, wakil ketua umum. Yang ini ibu yang cantik, Ibu Devi Tawarisa. Bendahara
yang selalu menjaga uang Laskar Prabowo. Nggak boleh hilang 5 rupiah juga, karena itu duit amanat atas support semua teman-teman ya. Yang ini ya tentu saya sendiri, dan yang ini adalah Pak Dharma Trigno, sekjen yang tadi. Yang sebelah kanan mewakili Dewan Pembina adalah Irjen Pol Purnawirawan Heribertus Dahana. Tadi pagi masih tersendat di Dubai 15 jam, karena habis itu dia akan ke Portugal, langsung ke Vatikan, karena beliau adalah Ketua Koordinator Pengamanan Kedatangan Paus Franciscus nanti tanggal 3 September 3 atau 5 ya. Jadi beliau tadi telepon dari Dubai, salam kepada Pak Hasim Derajat, Ibu Bianti, Bu Mariani, Pak seniornya Pak Iwan, semua Pak Kobalen. Selanjutnya saya tak lupa, karena ini dalam masa bulan Syawal, saya mengucapkan selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin, khususnya apabila di dalam perjalanan sejak lahirnya Laskar Prabowo 08 26 Januari 2023 hingga hari ini saya banyak membuat kesalahan, baik ucapan, tindakan. Kalau kesan galak, saya nggak galak. Wajah saya sebenarnya wajah innocence. Tapi kita harus sama-sama berjuang. Kita terbang, saya juga lapor kepada Pak Sudrajat, ini kita udah ada di 17 provinsi ya, dan beberapa DPD DPC. Di sini juga hadir beberapa ketua yang selalu bergerak, bukan hanya papan nama. Ada besok peresmian oleh Pak Hasim, mereka tetap berjuang Pak. Seperti contoh, saya tidak usah sebut satu persatu ya, misalnya Jakarta tiap hari Jumat bikin Jumat berkah kan gitu. Terus terang kaosnya agak bagus, karena Pak Hasim suka pakai kaos Laskar Prabowo 08 DKI ya. Bagus. Nanti tolong dibikin lagi satu lusin ya, untuk kita dibuat-buatin. Kedua juga ada di sini Bali, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, ini mendatangkan puluhan ribu ya. Pak Yusuf Taulo ini akan maju sebagai calon gubernur Pak Sulawesi Tenggara. Mohon doa, siapa tahu nasib berpihak ke kita. Juga ada Bekasi, di Bekasi juga Pak Sudrajat dengan Ibu hadir ya, terima kasih. Di Depok juga Pak Remon ada. Di Papua tadi Pak Thomas ya satu, dan ada khusus datang ini Pak Servis Bonamon Laskar Prabowo USA. Waktu itu beliau minta tolong dong datang sama Pak Hasim sama semua, nanti tiket dia bayarin. Saya bilang karena waktu Pak Hasim harus ke sana. Dia bersedia mendatangkan kita waktu itu atas beban semua. Hebat. Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada seluruhnya yang hadir maupun tidak hadir, dan ini disiarkan melalui live streaming ya, atas semua perjuangan teman-teman, bagaimana kita sama-sama berjuang untuk memenangkan Prabowo Gibran, dan atas kehendak Tuhan saat ini Pak Prabowo adalah presiden terpilih. Untuk itu saya mengucapkan selamat kepada Pak Sudrajat, Bu Bianti, Pak Hasim, Bu Mariani atas terpilihnya Pak Prabowo sebagai presiden pilihan kita bersama. Yang sudah berjuang 15 tahun, ada juga Bu banyak yang 15 tahun sudah berjuang, ya kan? Ya ada yang patah semangat, ada yang tetap berjuang tidak patah semangat. Tapi saya yakin yang ada di ruangan ini adalah orang-orang yang mempunyai semangat tinggi. Kalau tidak punya semangat, mereka lebih baik pulang ke rumah karena ini masih hari libur. Tapi ada satu beban saya Pak Hasim. Pak Hasim selaku Ketua Dewan Pembina, boleh saya sedikit beban. Banyak pertanyaan dari daerah. Habis ini kita kemana Pak Posan? Saya juga nggak tahu. Nanti saya tanya dulu Dewan Pembina, kan gitu. Nah, untuk itu mungkin nanti di dalam kata sambutan Pak Hasim kita mungkin mendengarkan arahan-arahan. Saya yakin terlalu sayang Pak kalau ini dibubarin ya, dibubar jalan, karena ini teman baik-baik.
ya tidak beban, tapi mereka penuh semangat. Nggak dibayar, mereka mau bayar sendiri. Kadang-kadang tiket saya juga mereka bayar, saya enggak. Makan juga mereka tiap minggu kasih ya, Jumat berkah segala macam, itu kita mohon arahan. Untuk itu dalam nanti kesempatan berikutnya kami telah membuat satu buku, Pak. Buku khusus perjalanan Laskar Bravo 08 sejak didirikan sampai hari ini. Dengan harapan nanti juga dapat disampaikan langsung ke Pak Prabowo. Ya. Dan juga saya perlu sampaikan permohonan teman-teman yang dari dulu ingin ketemu dengan Presiden terpilih Basim. Kalau boleh kita diajak sekali ke Hambalang atau ke Kertanegara, setuju nggak? Ya. Tapi kalau di Hambalang pun jangan banyak makan. Itu. Jadi itu permohonan-permohonan udah saya sampaikan secara langsung. Saya percaya Pak Hasim selaku Ketua Dewan Pemilihan selama ini menyemangati kita, tidak akan pernah, percayalah, tidak akan pernah meninggalkan kita lah, kan begitu. Tapi dilihat dari perjalanan ini, saya yakin Pak Hasim yang ada di ruangan maupun di ruangan semangatnya tulus, walaupun mereka tanpa fulus tetap berjuang. Baik, mungkin ada saya terima kasih, mohon maaf ya semua jika saya punya salah, saya banyak juga apa salah, baik di daerah-daerah yang mungkin belum bisa saya laksanakan. Contoh, mereka banyak mendesak, tolong dong Pak Hasim hadir. Saya bilang Pak Hasim itu tangannya dua, kakinya dua, nggak bisa hadir di setiap tempat, dan relawan kan masih banyak, ada ribuan. Kalau setiap kali tempat dikunjungin datang kan nggak. Nah, puji Tuhan kita selalu Pak Hasim selalu menempatkan hadir. Ya, nah itu kita perlu tepuk tangan. Itu benar-benar semangat Pak. Makanya kadang-kadang kenapa juga Pak Hasim menjawab kenapa saya nggak gitu aktif waktunya di Depok, karena daerah Sumulu saya datang juga Pak. Memang saya salah. Ini namanya buah si malakama, ya kan? Tapi saya percaya, ya kan, perjuangan kita tidaklah sia-sia. Baik, mungkin itu, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam perkenan dan penyambutan di dalam acara ini banyak terdapat kesalahan maupun kehilafan. Tapi percayalah, Tuhan selalu memberikan kita kesehatan, dan sekali lagi tetap semangat mengawal Prabowo kita. Laskar Prabowo 08. Laskar Prabowo 08. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan, nama budaya, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati keluarga semua ini. Mas Rajan, Mbak Bianti, Mbak Yani, Bapak Iwan Bule, Pak Hapusan Batubara, Pak Yoyo, Pak Dharma Trikno selaku Ketua Panitia. Siap. Beliau di mana? Oh, kok di belakang itu? Panitia Pak. Panitia ya, panitia kerja gitu ya. Ibu Dewi luar biasa. Pak Andi Mataram selaku tuan rumah, terima kasih. Terus Pak Heri Dahana yang sekarang berada di Dubai kalau tidak salah ya. Pertama-tama ingin saya aturkan terima kasih kepada panitia, kepada Pak Andi, Pak Hapusan, Pak Handoyo sebagai tuan rumah atas dukungan, atas kesetia kawanan, atas dedikasi kerja keras selama hampir 8 bulan ya. 1 tahun waktu kita berkumpul di Gedung Juang
Waktu itu ada deklarasi Prabowo 08 kalau tidak salah ya. Mas Gibran belum ikut kita waktu itu ya. Nah ini hampir 1 tahun ya. Mei di Gedung Juang, luar biasa. Juni 15 Juni berarti 10 bulan ya. Luar biasa. Saya harus ada pengakuan. Tadi Pak Oplosan sebut kaos dari Laskar 08. Saya pakai kaos itu hampir setiap minggu. Saya ke Bali untuk liburan dengan cucu pakai kaos Laskar 08. Saya beberapa kali tanpa sadar karena kaos itu mutunya bagus sekali, enak, nyaman, dan saya ditegur istri saya, ini kan kampanye sudah selesai, kok pakai ini? Karena saya suka, ya. So masih kalau berkenan bisa dikirim lagi, ya. Ya maaf. Kalau ada perwakilan dari relawan lama dan betul sebetulnya banyak relawan yang perlu kebutuhan saya. Ada ya? Iya, begini dong Yuli DKI. Ada ya? Yang di antara relawan semua yang paling bagus itu Laskar 08. Kalau ada yang nonton dari relawan lama, yang lain, maaf dari relawan, saya mohon maaf tapi ya itu memang kebenaran. Ya, the best kaos dari Laskar Prabowo 08. Dan kita saksikan perjuangan bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan, adik-adik semuanya berhasil. Laskar Prabowo 08 mewujudkan presiden ke-8 dari kita. Tadi ada pertanyaan yang saya kira perlu saya tanggapi. Sebetulnya dari sini mau kemana lagi, ya? Saya terus saja nunggu lusa keputusan MK. Dan di situ kita harapkan keputusan MK itu berpihak kepada kebenaran, ya. Suara dari 96 juta lebih rakyat Indonesia seharusnya tidak diabaikan, ya. Ya, insya Allah, insya Yesus, terus anak saya bilang, ya, tidak akan diabaikan. Dan di situ terusan saja saya sudah berjanji ke kawan-kawan untuk hadiri syukuran-syukuran. Ada yang mau bikin di Langowan, ada yang mau bikin di Ambon, ada yang mau bikin di Bali G atau apa yang di Sumut dan sebagainya. Dan sebetulnya saya mau hadir tapi setelah definitif, ya. Kalau definitif, dan saya kira saya akan dampingi kakak-kakak ke Sulawesi Utara. Kita sudah janji ke rakyat kita di Sulawesi Utara, terutama di Manado dan di Laluan. Terus ada yang minta kita adakan ada yang bikin di Toraja kalau tidak salah, ya. Terus ada di Sulawesi Utara, banyak tempat, Bali, ya. Tentu nanti Laskar Prabowo 08 Bali akan nanti kita ajak untuk bikin acara-acara itu. Dan hendaknya kita bikin satu acara bersama dengan relawan-relawan lain, ya. Karena relawan-relawan kalau tidak salah ada 120. Yang saya dengar yang terdaftar itu 120, ya. Kalau di Imam Bonjol 25 hampir 40, ya. 30-40, ya. 100, ya. So ini, ya maaf, saya mohon maaf kalau saya susah dihubungi atau susah dihadirkan karena ya dari 100 itu yang minta saya. Tidak semua tapi banyak. Dan bahkan ada relawan yang sama sekali tidak terdaftar. Yang saya curiga mereka dukung 01 dan 03 kok ikut mengundang dan mau ketemu saya lagi, ya. Nah ini memang ya begitulah, ya. Relawan 03 kok mau ketemu saya, relawan 01 mau ketemu saya, dia mengaku kok simpatisan 02 katanya. Dan saya. Nah untuk ke depan Pak Hapusan, ke depan ini Laskar kita ini kan ormas, ya. Dan sebetulnya
yang saya berharap sebagai kan itu ada 17 provinsi ya. Yang pertama yang saya berharap Laskar Prabowo 08 bisa mengawal program-program dari Prabowo Gibran yang begitu bagus dan begitu banyak. Ya. Yang pertama adalah makanan gratis. Ini bukan makan siang gratis ya. Saya mau luruskan itu. Ini makanan gratis karena termasuk sarapan untuk anak-anak. Ya. Sarapan untuk anak-anak. Kenapa? Karena menurut data pemerintah kita saat ini, ternyata dari semua anak sekolah di Indonesia, 41% masuk sekolah tiap pagi, tahun ajaran tiap pagi dengan perut kosong. Itu berarti 18 juta anak masuk sekolah tiap hari lapar. Maka Pak Prabowo bertekad untuk mengisi perut mereka semuanya dengan makanan yang sehat, yang bergizi. Ya, ini program yang besar, yang akan perlu memerlukan dana yang besar. Terakhir saya hitung sama tim dari pakar, kurang lebih 450 triliun rupiah setiap tahun. Berarti, dan ini sepanjang tahun ya, ini bukan hanya tahun ajaran saja, sepanjang tahun 365 hari akan diberikan makanan gratis. Karena anak-anak kalau masa liburan, masa cuti, ya harus diisi perutnya juga. Masa hanya di sekolah saja. Nah, di sini Pak Prabowo cukup prihatin dengan kemungkinan korupsi. Tikus-tikus sudah siap untuk mempreteli atau memakan dana itu. So ini kita harus antisipasi, tidak boleh ada korupsi. Kita sedang menyusun rencana yang besar agar supaya korupsi itu dicegah. Target kita 0 rupiah di korupsi. Kita mau menunjukkan suatu pekerjaan yang mulia, karena tikus-tikus sudah siap. Tikus-tikus pasti tega untuk mengambil makanan dari anak-anak kita. Ditambah itu ada program, itu termasuk program makanan gratis ini untuk memberikan makanan untuk semua ibu yang sedang hamil. Karena diperkirakan, ini bukan diperkirakan lagi, ini sudah disampaikan ke Pak Prabowo oleh pakar-pakar nutrisi. Ada seorang ibu dari IPB, ibu guru besar ya, Profesor Ibu Leti, ya. Profesor Leti yang disampaikan Pak Prabowo, setiap tahun diperkirakan adalah lahir 50.000 bayi lahir disabilitas. Dulu namanya cacat, tapi sekarang kita pakai istilah baru namanya disabilitas. 50.000 itu tercatat. Diperkirakan mungkin beberapa kali itu yang lahir setiap tahun. Nah ini dikarenakan kemungkinan besar karena kurang gizi. Ibu-ibu yang sudah hamil kurang gizi. Dan ada beberapa ahli neurologi sudah mengatakan bahwa pada trimester kedua itu sudah bisa dipengaruhi otak dari bayi-bayi itu sudah bisa dipengaruhi. Kalau kurang gizi berarti otak bayi dalam rahim ibu pada bulan keempat itu sudah bisa mulai terganggu kalau kurang nutrisi. Maka 4 juta bayi akan diberikan makanan gratis melalui ibu-ibunya. Ya. Maka 82 juta. Ini Pak Prabowo begitu perhatikan program ini. Ini adalah program pokok dia. Ini program inti dia. Program ini sudah dipikirkan, konsepnya ini sudah dipikirkan sejak tahun 2006.
Ini 2,5 tahun sebelum ada Gerindra, Pak Prabowo sudah pikirkan ini. Karena dia begitu. Dan saya bersaksi karena saya ikut rapat, tanggal 15 Februari, 1 hari setelah quick count diumumkan, Pak Prabowo sudah pimpin rapat untuk bicara bagaimana pelaksanaan makanan gratis. Dan di situ dia highlightkan ide bukan hanya makan siang, melainkan juga makan pagi, sarapan pagi. Kenapa? Karena beberapa kawan-kawan dan juga termasuk relawan sudah coba selama masa kampanye untuk berikan makanan gratis untuk murid-murid dan anak-anak di pedesaan dan bahkan juga di Jakarta, di Sukabumi, Bapaktumpan. Dan ternyata di daerah, banyak daerah sudah bagus, sudah Rp7.000, Rp9.000 sudah cukup untuk memberikan makanan yang sehat. 7.000 dan 9.000, apalagi Rp15.000. Sehingga kalau bisa dengan sisa itu kita bisa sediakan sarapan pagi, setiap pagi 18, semua anak sebetulnya 48 juta anak akan dapat makanan berupa apa? Kacang hijau, daun kelor, mungkin satu butir telur dan sebagainya, dan kita bisa berikan juga pada makan siang. Nah, saat ini dipikirkan akan diadakan 48.000 dapur. 480.000 dapur dikendalikan oleh sistem IP, kalau perlu sistem artificial intelligence, supaya makanan itu seragam dari Papua sampai ke Merauke. Itu makanannya seragam dengan dari segi kalori, dari segi nutrisi, dan untuk mencek apakah ada korupsi atau tidak. Kita pakai IT, kita pakai high tech untuk mencegah korupsi. Kita jangan Rp15.000 jadi Rp12.000, ya, 3.000 masuk kantong siapa. Itu kan praktek yang jelek, yang buruk, yang tidak terpuji, yang sedang dilaksanakan saat ini, ya, di beberapa program yang kita berusaha. Nah, di sini kenapa saya sebut ini? Saya berpikir bahwa ada peran penting dari kawan-kawan Laskar Prabowo 08 di 17 provinsi. Kalau ada malpraktek, kalau ada korupsi atau ada indikasi korupsi, kita mohon masukan dari kawan-kawan. Ya, ada dari Sulawesi Tenggara, ada dari Minahasa, ada 17 provinsi kan bisa memantau, bisa mengawal, dan bisa nanti menjamin kesuksesan dari program ini. Saya kira betul atau tidak? Ini yang saya tawarkan kalau bisa Laskar Prabowo 08. Nah, terusan saja hal ini juga saya sampaikan ke yang 100 relawan lainnya, ya, supaya mereka semua ikut mengawal program-program ini, ya. So ini pertama. Yang kedua, ada program perumahan. Ternyata menurut informasi dan data terakhir, ada 13 juta keluarga yang masih menunggu rumah layak. 13 juta keluarga. Berarti rata-rata bisa 40-50 juta orang menunggu. Ini adalah salah satu program pemerintah sekarang ini yang kurang berhasil. Kenapa? Karena ternyata yang dari target 1 juta unit setahun yang ditetapkan oleh Pak Jokowi hanya tercapai 200.000 setahun. Berarti 800.000 setahun, dan itu bertumpuk. Sehingga kalau kita mau berikan perumahan layak, kita harus nunggu 65 tahun. Dan banyak dari 13 ini adalah generasi milenial dan generasi Z. Nah, ini ada satu statistik yang sangat mengganggu para ahli, bahwa tingkat kelahiran anak-anak kita ini sekarang sudah menurun. Kalau tidak salah, angkanya ada 2,1 anak setahun. Ini sangat berbahaya.
Ini berarti Indonesia sebelum jadi negara kaya sudah bisa seperti Korea Selatan, Jepang, Jerman, Italia, dan China, di mana populasi kita berkurang. Kenapa? Ini ada survei. Kenapa anak-anak muda, ya, pasangan-pasangan muda tidak mau punya anak? Ini ada fenomena yang luar biasa. Di Indonesia banyak. Ini sebetulnya BKKBN mungkin nggak usah bekerja lagi kalau begini. Kan ini sekarang ada indikasi bisa populasi Indonesia berkurang. Nah, dicek kenapa? Dan ternyata banyak generasi Z dan milenial tidak mau punya anak karena belum punya rumah. Karena rumah kurang jumlahnya dan yang ada mahal. Nah, ini sebetulnya untuk menjamin ya populasi Indonesia sehat. Jangan nanti kita declining seperti Italia, seperti Korea Selatan. Karena biaya perumahan di Indonesia mahal karena stok dari rumah yang ada itu sangat sedikit. Nah, kalau kita lihat fenomena di China itu juga sama. China berkurang, Korea berkurang. Kenapa? Perumahan mahal, apartemen mahal. Di Hong Kong apalagi, ya, tidak affordable. So ini program kedua, Pak Prabowo, programnya pemerintahnya bertekad untuk bangun 3 juta unit apartemen dan rumah-rumah di desa setiap tahun. Nah, di sini juga kami berharap relawan-relawan termasuk relawan kita ini bisa juga mengawal program ini, mencek dari segi itu pertama efisiensi dan juga kemungkinan korupsi, karena pasti ada tikus-tikus juga muncul. Saya kira begitu. Terus ada lain-lain di pendidikan, ada program-program sekolah unggulan. Pak Prabowo dari dulu sudah punya sekolah unggulan, idenya untuk setiap kabupaten kita bikin sekolah unggulan. Kita mulai mungkin dulu dengan 20-30 karena kita perlu guru-guru. Bangun sekolah tanpa guru yang mampu mengajar, ya percuma juga. So ini SDM-nya juga pikirkan, kita harus melatih, mendidik SDM untuk mengisi sekolah-sekolah unggulan. Itu juga kita pikirkan. Ya. Terus ada program-program lain, food estate dan lain-lain. So ini banyak program. Dan di sini ya kita berharap Laskar Prabowo 08 bisa berperan. Ini berperan sebagai sukarelawan tentu ya, untuk menjaga bahwa masa depan Indonesia itu terjamin. Terakhir dari saya, setelah kita hitung-hitung, saya berapa kali ikut rapat dengan Pak Thomas Kimandono yang merupakan salah satu orang kunci dalam tim asistensi transisi kita. Kita sudah hitung-hitung bahwa laju pertumbuhan ekonomi kita itu luar biasa prospeknya. Dari makanan gratis kita hitung bisa tambah 1,2%. Sekarang diperkirakan 5 tambah 1,2 6,2. Dari program perumahan desa dan kota kita perkirakan bisa tambah 2,4%. Berarti 8,6%. Terus ada program-program lain, energi terbarukan, program-program lain, White Estate kita dan konektivitas internet kita perkirakan bisa 9% lebih. So ini prospek bangsa kita masa depan itu sangat cerah, sangat cerah. Kita sudah cek, Pak Tommy sudah cek. Apakah nanti di APBN cukup dana untuk membiayai makanan gratis? Dan ada kabar baik, ternyata dana ada.
Bulan Oktober kita mulai dengan program yang makanan gratis, terutama di daerah-daerah dengan stunting yang tinggi. Stunting tinggi bukan hanya di NTT, Timor, Flores, tapi di Jawa Timur juga ada tempat-tempat stunting tinggi, ya, dan tempat-tempat lain. So itu kedua, tempat-tempat di mana anak-anak miskin tidak, kita harus isi perut 18 juta anak yang masuk sekolah setiap hari, ya. Terus gaji guru kita harus tingkatkan juga. Jangan nanti seperti sekarang murid-murid itu kurang gizi, para guru kurang gaji, maka scholastic score kita, ranking pendidikan kita yang sekarang amat jelek, kita tingkatkan, kita perbaiki. Itu sebetulnya yang saya mau sampaikan. Saya diberikan kesempatan, apalagi minum kopi seperti Pak Prabowo, saya bisa berjam-jam. Dan sampai itu, kalau saya tanpa kendali bisa sampai tengah malam. Dan terakhir saya mau ucapkan terima kasih kepada Pak Andi Mataram. Saya hutang budi sama Bapak, tapi saya juga hutang janji. Saya hanya pertama kali dan ini yang kedua kali. Dan sejak saya ketemu Bapak, saya belum suruh tuh Bapak. So, saya harus kembali sini, kalau Bapak berkenan saya balik sini untuk cerutu itu. Ya, kalau Bapak berkenan. Pasti kita tolong beliau. So, saya kira demikian. Ya. Apa saya sudah menangkap, sudah jawab tadi. Ya. Dan teruskan saja, ada beberapa hal yang mau sampaikan. Pak Jokowi sudah memberikan kesempatan Pak Prabowo untuk ikut menyusun program pemerintahan yang baru. Pak Prabowo diajak rapat membahas pertanian, rapat membahas pupuk, rapat untuk bahas hal-hal yang di luar bidang yang dia pimpin. Pupuk itu bukan sebetulnya bidang dia, ya. Beras bukan, subsidi bukan, tapi Pak Jokowi undang Pak Prabowo untuk ikut rapat-rapat namanya ratas untuk menangani subsidi impor atau tidak beras, alokasi ini alokasi itu. Pak Jokowi sengaja undang Pak Prabowo, dan itu untuk menjamin bahwa proses sampai bulan Oktober itu lancar, mulus. Saya yakin. Ya. Dan saya bersaksi juga, saya dapat informasi bahwa dari Kementerian Keuangan juga demikian. Ibu Sri Mulyani sangat memberikan kerjasama, saya dengar. Ya, sering ketemu dengan Pak Tommy di Wandono, stafnya, dirjennya, sekjennya, semuanya eselon 1 ketemu. Bahkan eselon 2 juga ketemu, supaya kita sukses bersama. Karena Pak Jokowi melihat bahwa kalau nanti Pak Prabowo sukses, itu berarti dia juga sukses. Ya, so saya kira ini, saya sangat optimis. Dan untuk itu saya mau ucapkan banyak terima kasih kepada para pendukung, terutama dari Laskar Prabowo 08 atas kepercayaan dari bapak-bapak ibu semuanya. Saya ingat ada ayat di Alkitab, tapi saya dengar dari Al-Quran juga ada ayat-ayat itu. Kalau tidak ada pendeta nggak di sini? Kok masa nggak ada pendeta? Mas Persevius, di Alkitab
ini yang saya dengar dari pendeta ya. Waktu itu pendeta Yason dan Pentakosta yang bilang, Pak, programnya Pak Prabowo, ini ada ayat di Alkitab. Bagi siapa yang mengisi perut ya daripada orang yang melarat, yang membutuhkan, itu diberkati Tuhan yang Maha Kuasa. Betul. Dan waktu saya jelaskan kepada PGPI, yang Anda hadir waktu itu ya, saya berikan suatu paparan ke Persatuan Persatuan Gereja Pentakosta. Ada 500 orang hadir. Oh ya, sepeda listrik sudah sebagian sudah terima ya. Saya sudah penuhi janji saya. Sepeda listrik saya berikan kepada pendeta-pendeta dari PGPI. Karena gereja Katolik belum perlu ya sepeda listrik. Karena ada Pak Handoyo. Dan waktu itu, waktu saya jelaskan program Prabowo, 82 juta orang yang kita akan berikan makanan yang cukup, yang sehat. Dia bilang ya, di Alkitab bagi siapa ya yang memberikan makan kepada orang yang membutuhkan ya akan diberkati. Apalagi kalau kita berikan makanan 82 juta orang. Berarti kita diberkati 82 juta kali ya, kalau gitu ya. Kurang lebih begitu ya pendeta ya. So, saya kira begitu. Terima kasih panitia dan kawan-kawan semuanya. Dan maaf tadi saya datang terlambat karena ternyata banyak orang mau ketemu saya. Saya heran kenapa ya banyak orang mau ketemu saya. Tidak tahu saya kenapa. Banyak. Nah, tapi yang penting relawan saya harus layani, betul? Para pendukung kita nggak boleh lupakan, betul? Dan itu prioritas saya adalah demikian. Saya kira demikian. Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih.